Dr. Apriwandi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, saya Novi Kusumaningsih dan rekan saya Ibu Ermina. Pada pertemuan ke-10 ini, kami akan menjelaskan terkait penerapan audit internal pada perusahaan perkebunan PTPN 8 untuk materi audit internal. Pertama-tama, kami akan menjelaskan terkait profil dari PTPN 8. PTPN 8 ini merupakan PT Perkebunan Nusantara 8 yang merupakan anak usaha dari PTPN 3 yang berkantor pusat di Bandung. PTPN 8 ini merupakan BUMN yang bergerak pada sektor perkebunan yang kegiatan usahanya meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan, dan penjualan komoditas perkebunan seperti teh, karet, sawit, sebagai komoditas utamanya. Sedangkan kakao dan cina sebagai komoditas pendukungnya. Sampai saat ini PTPN 8 mengelola 41 kebun dan 1 unit rumah sakit yang tersebar di 11 kabupaten kota Jawa Barat dan 2 kabupaten di Provinsi Banten. Nah, historis dari PTPN 8 sejak berdirinya di tahun 1957 sampai dengan saat ini dapat dilihat di slide kami. Ini juga historis hingga sampai saat ini PTPN 8 ini merupakan holding dari BUMN di bidang perkebunan. Nah, kita akan membahas audit internal di PTPN 8. Karena adanya fenomena kasus bahwasanya dalam konteks audit, ini kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dan salah satu kecurangan yang ada di PTPN 8 pada periode lalu yaitu proyek penebangan pohon Jenjen 2 milik PTPN 8 dilelang kantor direksi PTPN 8 Jawa Barat. Ternyata penebangan melebihi dari target yang diinginkan. Berdasarkan sumber keterangan kecurangan, dilakukan para oknum staf PTPN 8 untuk memperkaya diri pribadi. Dengan demikian, adanya audit internal pada PTPN 8 ini diharapkan pimpinan mampu mengendalikan kecurangan atau penyimpangan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, pimpinan suatu perusahaan sangat membutuhkan audit internal dalam menjalankan perusahaan agar sesuai dengan tujuan perusahaan tentunya. Nah, gimana sih pelaksanaan audit internal di PTPN 8? Mari kita bahas di slide ini. Dalam pelaksanaan audit internal, di PTPN 8 ini memiliki tim audit yang terdiri dari 2-7 orang, dengan 1 orang yang menjabat sebagai ketua tim, yang lainnya sebagai anggota. Auditor internal pada perusahaan PTPN 8 wajib memiliki kualifikasi, yaitu yang pertama adalah independensi, dan yang kedua adalah kompeten. Audit internal PTPN 8 didukung penuh oleh manajemen unit bisnis, dan bersifat kooperatif terhadap fungsi audit internal yang dijalankan oleh auditor. Sebaliknya, auditor akan melakukan tindakan untuk membantu manajemen unit bisnis dalam mendeteksi terjadinya fraud dan error dalam perusahaan sesuai dengan fungsi audit internal. Kemudian audit internal di PTPN 8 ini mempunyai berbagai macam keahlian, baik skill teknis, skill individual, maupun bekerja dalam tim, kecakapan, kecermatan, dan selalu berusaha meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam menjalankan tugas atau tanggung jawabnya. Pelaksanaan audit internal pada PTPN 8 ini, audit internal terpisah dari bagian-bagian lain yang ada di dalam perusahaan dan bertanggung jawab langsung terhadap direktur perusahaan. Kemudian, audit internal di PTPN 8
yang terlibat dalam kegiatan audit memiliki latar belakang pendidikan serta pengalaman yang memadai, termasuk diantaranya mengikuti program-program atau pelatihan khusus yang dapat meningkatkan profesionalisme. Kemudian untuk audit internal di PTPN 8, ini selalu mengawali pekerjaan auditnya itu dengan melaksanakan 3 hal, yaitu standar audit umum, kemudian standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan, yang tentunya selalu diawali dengan penyusunan program dan pemilihan audit internal yang kompeten untuk melaksanakan program audit. Kemudian pelaksanaan audit internal di PTPN 8 ini dilaksanakan oleh orang auditor internal senior yang telah lama menangani kegiatan auditing, atau oleh auditor junior yang pengawasannya diberi instruksi oleh auditor senior, di mana pelaksanaannya didasarkan pada program yang telah disusun sebelumnya, dan diawali dengan tahap persiapan, tahap pemeriksaan pendahuluan, dan tahap pemeriksaan lanjutan. Yang ke-8, pelaksanaan audit internal PTPN 8 itu selalu laporan dikeluarkan setelah semua rangkaian program audit dilaksanakan dan biasanya berisi saran perbaikan untuk manajemen maupun temuan-temuan audit internal atas hasil audit yang sudah dilakukan. 9, selanjutnya dilihat adakah tindakan laporan audit yang akan diambil oleh manajemen, apakah saran-saran perbaikan yang ditulis oleh audit internal dilaksanakan atau tidak. Nah, untuk sesi selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan kami, yaitu Ibu Ermina. Silakan. Terima kasih Mbak Novi. Saya akan melanjutkan pembacaan makalah kelompok 6. Di sini ada pencegahan terjadinya kecurangan pada PT Perkebunan Nusantara 8. Langkah pencegahan terjadinya fraud yang dilakukan PTPN 8 diantaranya yaitu membangun integritas antara manajemen dengan pegawai PTPN untuk mencegah terjadinya fraud. Kemudian PTPN selalu transparan atau terbuka sehingga pegawai dapat menyampaikan masalah, keluhan, dan harapan mereka. Kemudian, perusahaan menetapkan aturan perilaku dan kode etik bagi semua auditor dengan mengimplementasikan SPI secara ketat di seluruh bagian dan tingkatan operasional perusahaan. Pelaksanaan audit internal PTPN 8 dapat mempengaruhi pencegahan terjadinya kecurangan pada PTPN 8. Hasil penerapan audit internal PTPN 8 telah sesuai dengan tujuan pelaksanaan audit internal yang dikemukakan oleh Sukrisno, yaitu dapat membantu semua pimpinan perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai yang diperiksanya. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan audit internal pada perusahaan, dapat berpengaruh dengan mencegah terjadinya kecurangan pada perusahaan. Pelaksanaan audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya kecurangan, yang berarti bahwa internal audit perusahaan sangat memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan, terutama dalam pencegahan fraud. Solusi dan rekomendasi untuk penerapan audit internal PTPN 8. Yang pertama, selain diharapkan mempunyai kompetensi di bidangnya, para auditor internal PTPN 8 juga diharapkan mempunyai integritas yang tinggi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Yang kedua, peningkatan kompetensi yang dimiliki auditor internal pada PTPN 8 dalam bidang audit internal masih kurang, sehingga audit internal masih kesulitan dalam menemukan temuan-temuan yang berkenaan dengan terjadinya penyimpangan dan dalam penyelesaian temuan berlarut-larut. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal pada PTPN 8 masih perlu terus ditingkatkan. Yang ketiga, membangun kultur perusahaan yang baik dengan mengutamakan integritas, etika profesi, dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya otorisasi. Yang keempat, mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan
non-publik. Kelima, merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, sehingga memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan. Yang keenam, memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Yang ketujuh, corporate governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang. Kedelapan, peningkatan pengendalian internal dan pemisahan tugas. Yang kesembilan, transaction level control process yang dilakukan oleh auditor internal pada dasarnya adalah sebuah proses yang telah bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah mendapat level otoritas yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian. Yang ke-10, retrospective examination yang dilakukan oleh auditor eksternal diarahkan untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan. Yang ke-11, investigation and remediation yang dilakukan forensik auditor. Ke-12, itu penyusunan standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa, baik untuk jabatan fungsional maupun struktural, ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal. Yang ke-13, diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk terpilih. Slide berikutnya. Yang ke-14, akuntabilitas dan transparansi setiap proses bisnis dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dan dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi. Yang ke-15, audit internal memastikan GCG telah dilaksanakan dengan baik. Yang ke-16, mengadakan evaluasi setiap tahun sekali untuk mengetahui apakah indikator-indikator audit internal yang dimiliki perusahaan makin membaik atau malah menurun. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang sudah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Seandainya ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman sekalian, kami persilahkan untuk menyampaikannya di forum diskusi. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.